these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. You raise us up, God, to life. You take our failures, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. Come on. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to. Come on, we sing your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. You sing, I can see. It's the love we see, Lord. Yourself down. Come on. Raising up the broken to life. You're raising us up. You're raising us to life. I'm a broken and dead pieces, God. You bring it to life tonight, Lord. Oh, have your way.
Shalom, selamat hari Minggu semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menyapa saudara walaupun hanya lewat layar kaca, tapi tidak akan mengurangi semangat kita hari ini untuk beribadah dan memuji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 berkata, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya." Haleluya. Jemaat Tuhan, hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kita mau mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, ucapan bibir kita yang memuliakan namanya. Mari siapkan hatimu, kita akan masuk di dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk datang kepadamu Tuhan, untuk mempersembahkan rasa syukur kami dalam pujian penyembahan Tuhan. Berkati kami, berkati ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di jalanku. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku.
Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bertahta di setiap pujian dan penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata mendekatlah. Maka kami mau mendekat padamu Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu, firman-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Kami aman dalam kasih-Mu, ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami temukan Engkau, ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah.
menyembah. Dengan sungguh katakan dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu, Oh Tuhan, ku temukan Engkau. dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu, ku menyembah, ku menyembah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi. Haleluya. Masuk dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan saat ini. Menaikkan pujian penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau. Kami tinggalkan Kau. Haleluya. Haleluya. Kami mau Haleluya. Jesus, we worship you, Jesus. Sampai selamanya Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu. Kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau tetap memuji-Mu. Sampai selamanya Tuhan, kami mau menjadi penyembah-Mu yang setia. Seumur hidup kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena itu kesukaan kami Tuhan. Thank you Jesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, ku mau memujimu, kami mau selalu memujimu Tuhan. Amin. Kami mau menyembahmu, yes God. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu dan serukan, ku memujimu, ku mau memujimu, amin. Ku selalu sampai selamanya, ku mau menyembahmu, yes God. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kami Tuhan kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini Tuhan kami rindu menopang doa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Stella Kotambunan, Ibu Selvi Erian Lani, Ibu Feni Mondong, Ibu Cynthia Gladys Yuwono, Bapak Winarto, anak Priscilia Lumempo, Ibu Mary Chandra, Ibu Cynthia Sumakul Tuhan. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan mereka, biar Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat dalam kehidupan mereka, biar mereka boleh dewasa di dalam Tuhan, boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga merayakan sukacita dalam wedding anniversary keluarga Sandi Gautama. Terima kasih banyak Bapak di surga. Tuhan terus pelihara keluarga ini, perjalanan rumah tangga mereka Engkau pelihara, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, biar kiranya Tuhan senantiasa berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Untuk mereka yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Bagi mereka yang sedang isolasi mandiri pun Tuhan tetap memberikan kekuatan, pengharapan bagi mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap program gereja Tuhan, program online Tuhan maupun program ibadah onsite Tuhan yang akan segera kami laksanakan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau campur tangan, Engkau memberkati mereka Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Semua hamba-hamba Tuhan Engkau berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pemerintah bangsa dan negara kami Engkau berkati. Kota Palu Tuhan Engkau berkati, semua ada dalam kendali Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, terlebih dahulu mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Kejadian 26 ayat 12 yang berkata, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 26 ini menceritakan bagaimana pada waktu itu terjadi kelaparan di tanah Filistin.
Firman Tuhan berkata, ini bukan kelaparan pertama yang terjadi sejak zaman Abraham. Kemudian Ishak ingin pergi ke Mesir karena dia berpikir bahwa Mesir adalah negeri yang luas. Tetapi Tuhan berkata kepada Ishak bahwa ia harus tetap tinggal di Gerar supaya Tuhan bisa memberkati Ishak. Ishak taat kepada perintah Tuhan untuk tetap tinggal dan mulailah ia menabur di tanah itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari cerita di atas ada dua alasan mengapa Tuhan memberkati Ishak sehingga ia menuai berlipat kali ganda. Walaupun pada saat itu adalah masa kesukaran, masa kelaparan, masa kekeringan. Yang pertama, Ishak taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, Ishak beriman kepada Tuhan. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk menabur supaya kita bisa menuai. Jadi Ishak taat kepada firman Tuhan dan Ishak tidak takut untuk menabur dan Ishak pun menuai berlipat kali ganda, dia mengalami berkat kelimpahan. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya dan saudara menabur, menaburlah di dalam ketaatan kepada Tuhan dan menaburlah di dalam iman kepada Tuhan. Menabur di dalam ketaatan berarti ketika saya dan saudara mengembalikan 1/10 dari penghasilan kita kepada Tuhan, hal itu adalah bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Menabur di dalam iman berarti ketika kita memberikan persembahan kita, memberi apa yang kita punya kepada Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita di tangan Tuhan, Dialah yang memelihara dan memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir 2 tahun kita berada di masa yang sukar, masa pandemi COVID-19. Tetapi kami sangat diberkati mendengar banyak kesaksian dari jemaat Tuhan, di mana Tuhan melipat gandakan penghasilan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, Tuhan menambahkan berkat bagi saudara. Ada usaha, bisnis baru yang boleh berkembang, jalan-jalan mulai terbuka, pintu-pintu mulai terbuka bagi saudara. Justru di masa sukar seperti ini, terima kasih untuk kesetiaan jemaat menabur di rumah ini. Mengembalikan milik kepunyaan Tuhan, terima kasih untuk ketaatan saudara dan iman saudara ketika saudara menabur di rumah ini. Saudara memberi bukan tentang seberapa besar nilai pemberian saudara, tapi memberi itu berbicara tentang ketaatan dan iman kepada Tuhan. Selamat memberi dengan sukacita dalam ketaatan dan iman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang ingin menabur di rumah ini, saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui nomor rekening yang ada di layar saudara, atau saudara dapat men-scan barcode yang ada. Terima kasih untuk semua pemberian saudara, dan saat ini kita akan mendengarkan news sepekan. lagi di Home News edisi bulan September bersama saya Audi yang akan menyampaikan beberapa informasi seputar kegiatan gereja kita. Oh ya, bagaimana kabar saudara saat ini? Kami berdoa agar saudara tetap sehat dan tetap diberkati Tuhan. Tanpa basa-basi, mari kita simak informasi yang pertama. Komunitas merupakan salah satu teladan Kristus. Untuk itu, di gereja ini kami mempunyai komunitas yang bernama Connect Group. Di Connect Group, saudara dapat bertumbuh bersama dan mempelajari firman Tuhan yang tentunya menguatkan iman dan hidup saudara. Connect Group diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam di masing-masing lokasi CG yang ada.
Dan bagi saudara yang baru ingin bergabung, saudara dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi kalian yang berjiwa muda, ayo join bersama kami di Home Youth yang diadakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Dan untuk informasi tempat, teman-teman dapat menghubungi masing-masing leader yang ada. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya untuk join bersama kami. Jangan sampai ketinggalan ya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Untuk itu, mari rasakan lawatan Tuhan dalam doa malam online yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam dan akan tayang perdana di YouTube dan Facebook page Home Community Church. Untuk informasi lainnya serta informasi tambahan, jemaat dapat melihat pada sosial media HCC. Dan jangan lupa untuk follow agar jemaat tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Demikianlah informasi penting yang dapat saya sampaikan. Saya Audi, pamit undur diri. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Saya berdoa dan berharap saudara semua sehat diberkati Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami gereja tanpa beban ingin membantu dan hadir bagi jemaat, khususnya keluarga HCC. Sebab itu kami ada HCC COVID Support bagi Bapak Ibu Saudara, keluarga HCC yang terpapar COVID-19 dan saudara harus dirawat di rumah, isolasi mandiri. Mungkin saudara bingung bagaimana perawatannya, siapa yang mau bantu saya? Mari hubungi nomor telepon gereja, kami akan menolong saudara untuk menghubungkan saudara dengan dokter spesialis, dengan pihak klinik yang kami telah bekerja sama untuk memberikan resep obat atau apapun keperluan yang harus saudara dapatkan di masa-masa saudara mengisolasi mandiri. Mungkin saudara ingin bertanya, langkah apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami minum, apapun yang harus kami lakukan, mari hubungi kami akan membantu saudara. Kami gereja akan bergerak menolong saudara, karena saudara tidak sendiri, karena kita adalah keluarga. Kita saling mengasihi, sebab itulah kita sebagai satu tubuh Kristus, di mana Tuhan juga mengasihi kita semua. Saya berdoa semoga kita sehat diberkati, dan jangan lupa hubungi segera nomor telepon gereja kalau saudara harus isolasi mandiri di rumah. Tuhan berkati kita semua. Demikianlah kita telah mendengarkan news selama sepekan, dan ada informasi tambahan bahwa kita akan mulai ibadah di gedung gereja pada tanggal 26 September 2021. Sekali lagi kita akan bertemu setelah sekian lama, setelah 2 bulan kita tidak bertemu, kita akan bertemu kembali di gedung gereja pada tanggal 26 September 2021. Nah, baiklah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya ingin menyapa untuk semua Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini. Welcome home, Anda dapat menyaksikan tayangan kami di channel YouTube setiap hari, dan kami menyambut saudara sebab kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya, Pastor Henok Bandaso. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saudara-saudara di balik layar kaca ini, saudara yang sedang menonton, yang sedang menyaksikan tayangan ini, saudara dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan. Apapun keadaanmu hari-hari ini, percaya kita harus yakin bahwa Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan hidup kita. Mari saudara-saudara, sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, biarkan Tuhan berbicara secara pribadi dalam hati kita, dalam kehidupan kita, untuk memotivasi hidup kita, untuk menguatkan hidup kita di tengah-tengah realitas yang kita hadapi hari-hari ini. Kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami hari-hari ini Bapa.
Engkau tahu yang kami alami di saat-saat ini Tuhan. Engkau Allah yang akan mengendalikan kami. Engkau Allah yang akan memperdulikan kami. Engkau Tuhan yang akan menjaga hidup kami. Oleh dan sebab itu Tuhan, saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang sungguh-sungguh kami percaya akan menguatkan kami, akan memotivasi hidup kami. Bahkan dalam keadaan apapun hidup kami hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu akan memberikan kami kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berfirman secara bebas Tuhan. Engkau berfirman dalam hati kami. Engkau nyatakan apa yang Kau kehendaki bagi hidup kami. Di tengah-tengah situasi hidup hari-hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Yang mau dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu iman di hadapan realitas. Iman di hadapan realitas. Saya ingin berkata saudara bahwa iman yang sejati adalah bukan tentang perasaan. Iman yang sejati bukan tentang keadaan, tetapi ditentukan oleh iman yang benar. Ditentukan oleh iman yang benar, bukan iman yang salah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya kita harus menentukan iman kita kepada sesuatu yang benar, sesuatu yang sungguh-sungguh dapat dipercaya, yaitu Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau perasaan saudara, kalau ditentukan, andai kata iman kita ditentukan oleh perasaan saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu kita masih banyak uang, pada waktu kita masih penuh dengan kelimpahan, pada waktu hidup kita aman-aman saja, keadaan kita baik-baik saja, kita akan mengatakan haleluya, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tetapi bagaimana pada saat keadaan kita tidak baik? Masihkah kita berkata haleluya, puji Tuhan? Andai kata iman itu ditentukan oleh sebuah kenyataan, ditentukan oleh keadaan yang kita alami hari-hari ini. Seperti apa keadaan kita hari-hari ini, saudara? Maka ketika kita mengalami masa-masa sulit, kita mungkin tidak akan berkata Tuhan itu baik. Kalau keadaan kita baik, kita katakan haleluya, Tuhan baik. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kenyataan hari ini saudara, kita mengalami sakit. Mungkin kenyataan kita hari ini mengalami satu penyakit yang menakutkan bagi hidup kita, yang mengkhawatirkan hati kita. Mungkin kenyataan pada hari ini kita belum mendapat pekerjaan. Mungkin keadaan hari ini, kenyataan hari ini rumah tangga kita masih dalam keadaan goyang, tidak menentu, kacau. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kenyataan hari ini saudara masih dililit oleh hutang. Mungkin saat hari ini saudara masih mengalami yang namanya goncangan-goncangan hidup. Tapi itu bukan ditentukan. Iman kita tidak ditentukan dari keadaan yang kita alami hari-hari ini. Katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akibat ketika kita ditentukan oleh keadaan, akibat kalau iman kita ditentukan oleh situasi yang kita alami hari-hari ini, maka tentu kita akan mengalami kekecewaan. Maka tentu kita akan mengalami putus asa. Kita akan merasa benci kepada orang lain.
Bahkan kita benci kepada Tuhan. Kita mungkin akan sakit hati. Kalau kondisi hati kita hari-hari ini seperti itu, saudara. Itu menandakan bahwa iman kita hari ini adalah iman dalam keadaan rapuh. Dalam keadaan yang tidak baik. Dalam keadaan lemah. Oleh sebab itu kita perlu meningkatkan iman kita. Kita perlu level up untuk iman kita. Kita perlu meningkatkan bagaimana kualitas iman kita, kekuatan iman kita di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah masalah hari-hari ini, di tengah segala kemelut yang kita hadapi hari ini, di tengah-tengah goncangan hidup yang kita alami hari-hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana kalau iman kita dalam kondisi rapuh, dalam kondisi lemah, kita harus meningkatkannya. Saudara, ini realitas bahwa tekanan dalam hidup tidak akan terelakkan. Siapapun yang pernah hidup, yang sedang hidup, yang akan hidup, tidak akan jauh dari masalah. Akan pernah mengalami masalah selama dia hidup. Karena hanya orang mati yang tidak pernah punya masalah, yang tidak akan punya masalah. Selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, artinya kita akan melewati berbagai-bagai masalah. Yang menjadi persoalan apakah ketika kita mengalami masalah, kita akan tetap kuat. Ataukah kita sebaliknya akan lemah, akan rapuh, akan jatuh, akan tergeletak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tekanan, persoalan itu tidak akan terelakkan. Tidak dapat kita hindari dalam kehidupan kita. Tetapi hidup di dalam tekanan, hidup dalam masalah, itu adalah pilihan. Masalah boleh ada dalam kehidupan kita. Persoalan boleh kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau hidup di dalam tekanan itu, kita mau hidup di dalam masalah itu, tergantung pilihan kita. Apakah kita mau hidup dan pasrah dengan keadaan, ataukah kita harus berusaha untuk keluar dari persoalan itu? Ini tergantung dari pilihan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenyataan atau persoalan tidak akan pernah mempengaruhi hidup kita. Tidak akan pernah menghancurkan iman hidup kita. Persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kalau kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan, kalau kita percaya ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka masalah, persoalan itu tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Justru keadaan, justru realitas yang kita hadapi hari-hari ini, kenyataan mungkin menyakitkan hari-hari ini. Tetapi itu justru akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Katakan amin. Masalah boleh ada dalam kehidupan kita. Persoalan boleh sulit. Boleh sangat sakit. Boleh sangat besar dalam hidup kita. Tetapi bukan akan menghancurkan iman kita. Tetapi justru akan membuat iman kita semakin kuat. Semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, pada saat ini saya ingin belajar, mengajak saudara-saudara untuk belajar tentang satu tokoh iman yang luar biasa. Yang sangat saya kagumi dalam hidup saya. Pertama Yesus. Dan ada satu tokoh yang luar biasa lagi yang kita akan pelajari hari ini. Yaitu tentang Abraham. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang ke-17. Kita juga bisa lihat dalam Kejadian pasal yang ke-18.
Kita juga bisa lihat dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Ada 3 pasal yang mengajarkan tentang iman kita. Sebuah iman yang dipertaruhkan di tengah-tengah kenyataan, di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah realitas yang ada dalam hidup kita. Yaitu tentang iman Abraham yang dipertaruhkan ketika dia mengalami satu keadaan, ketika dia mengalami satu kenyataan, ketika dia mengalami satu situasi yang menantang hidup iman ia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi saya tidak ingin mengajak saudara untuk membaca 3 pasal ini, saudara. Kalau saya ingin membacanya, saudara, kita tidak akan selesai dalam 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Tapi saya ingin menceritakan sinopsisnya, saudara. Pada pasal yang ke-17, dari Kejadian ini, saudara yang dikasih Tuhan, dari kitab Kejadian, itu berbicara tentang bagaimana janji Allah kepada Abraham diteguhkan oleh Tuhan. Pada pasal yang ke-16, Tuhan berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Itu janji Tuhan. Dan ketika pasal yang ke-16, saudara yang dikasih Tuhan, di situ Abraham diberikan janjinya, tetapi di situ Abraham ragu akan janjinya. Ketika Tuhan datang dalam kehidupannya, ketika dia umur 75 tahun, Tuhan berjanji bahwa istrimu akan melahirkan seorang anak. Dan dari keturunanmu itu akan lahir bangsa-bangsa yang besar. Jumlahnya yang sangat banyak. Tetapi ketika dia melihat kenyataan, dia sudah tua. Istrinya sudah tua. Dan Alkitab mengatakan sudah mati pucuk. Sudah tidak mungkin, saudara. Sudah tidak mungkin. Itu sudah mustahil bagi hidup Abraham, bagi pikiran Abraham. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga ketika istrinya Sarai datang kepada Abraham, dia berkata bahwa, Abraham, kita sudah terlalu tua untuk menerima janji Tuhan itu. Itu sangat mustahil, itu tidak mungkin terjadi, saya sudah mati pucuk. Dan tidak ada manusia yang bisa melahirkan hal seperti itu di usia seperti saya ini, kata Sarai. Ayo Abraham. Kita punya adat dalam kebiasaan kita, mengambil salah satu daripada budak-budak kita. Ambillah budak kita, yaitu Hagar. Nikahi dia. Dan tradisi kita mengatakan anak dari hasil daripada perkawinan itu akan menjadi anak kita. Dan ketika Abraham melakukannya, itu artinya di situ Abraham diuji kemampuan imannya, kualitas imannya, dan di situ dia goyah, saudara. Bukankah Allah sudah berjanji bahwa dia akan memiliki keturunan? Tetapi mengapa dia mendengar suara istrinya? Dia melakukan apa yang dikatakan oleh istrinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga pasal yang ke-17, Tuhan kembali meneguhkan. Dia menjumpai lagi Abraham. Dia katakan, Abraham, aku akan memberkati engkau. Dari Sarailah engkau akan menerima keturunan itu. Menerima janji-janjiku itu. Bukan dari Hagar atau anak daripada Hagar, yaitu Ismail. Bukan. Tetapi dari Sarailah engkau akan menerima janji-janjiku. Engkau akan jadi bapa bangsa-bangsa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Abraham bisa menolak perkataan istrinya?
bisa tidak menuruti apa yang dikatakan istrinya, usul istrinya. Kalau memang Abraham telah menerima janji Tuhan, kalau memang Abraham telah menerima bahwa janji Tuhan bahwa dia akan menerima keturunan, walaupun keadaan, kenyataan itu tidak mungkin, tapi dia harus pegang janji itu. Dia tidak boleh goyang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang kita seperti itu dalam hidup kita, saudara. Bukankah Tuhan berjanji bahwa kita kepala bukan ekor? Hidup kita akan naik, tidak turun. Bukankah Tuhan memberkati kita dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi ketika ada badai pandemi seperti ini, ketika rumah tangga kita mulai goncang, ketika ekonomi kita mulai goyang, ketika kehidupan kita mulai tidak menentu, kadang kita seperti Abraham, saudara, mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dan kita mulai kecewa. Kita mulai sakit hati. Iman kita mulai hancur. Iman kita mulai rapuh. Iman kita mulai lemah. Tuhan sudah berjanji bahwa masa depan kita penuh dengan harapan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pegang janji Tuhan itu. Apapun keadaan kita hari-hari ini, tetap pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak akan pernah dibatalkan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kisah tentang Abraham tadi, saudara, mengajarkan kepada kita, ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita, seperti Sarai mulai mengandalkan pikirannya, kemampuan dia berpikir. Mungkin Tuhan punya janji itu, kau kawin dengan budakku, supaya kita menerima keturunan itu. Mungkin kita berpikir seperti itu, kita berpikir seperti Sarai. Mungkin kita berpikir ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup itu, kita boleh melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita katakan bahwa kita diberkati Tuhan dengan cara ini. Atau dengan cara yang salah. Kita mengatakan, oh ini mujizat. Ini luar biasa. Inilah yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Nah, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita, saudara. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kecakapan hidup kita. Mari kita lihat. Ayo kita bandingkan. Kalau Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita berusaha untuk keluar dari persoalan dengan kekuatan kita, kita keluar dari masalah dengan kekuatan kita, apakah kita akan seberhasil dengan apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita? Kita akan lihat di situ, saudara. Iman kita harus tidak tergantung pada keadaan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan-keadaan yang kita alami dalam hidup ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa. Oleh dan sebab itu mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak dibatasi oleh sesuatu yang tidak mungkin. Karena dia bisa melakukan hal-hal yang mustahil sekalipun. Yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita. Keadaan, saudara, boleh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara. Tetapi janji Tuhan akan tetap digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Janji Tuhan akan tetap digenapi dalam kehidupan kita. Meskipun keadaan ini tidak seperti yang kita inginkan dalam hidup ini. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Tidak akan pernah batal, saudara.
Untuk itu Tuhan selalu mau intervensi kehidupan kita. Dia mau campur tangan dalam kehidupan kita, dalam keadaan hidup kita. Ketika dia melihat kita sudah tidak mampu lagi dalam hidup ini, maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Perjanjian Allah bukan hanya tetap berlangsung dalam hidup kita, tetapi perjanjian Allah itu akan terjadi dan akan makin membuat hidup kita makin indah dengan anugerahnya. Andai kata Tuhan menggenapi janji Tuhan pada usia Abraham masih 75 tahun atau 76 tahun. Mungkin tidak seperti ini ceritanya, tidak sehebat ini ceritanya. Justru ketika hal-hal yang sudah tidak mungkin itu terjadi, disitulah Tuhan menampakkan kuasanya, Tuhan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Kadang kita seperti itu, saudara. Di saat-saat keadaan kita sepertinya sudah putus asa. Keadaan kita mengatakan bahwa sudah tidak mungkin. Justru disitulah kuasa Tuhan bisa begitu nyata. Dalam Kejadian 17 ayat 16 di sana berkata, Allah berjanji bahwa keturunannya akan menjadi raja-raja. Keturunan dari Sarai itu akan melahirkan banyak-banyak raja-raja di bumi. Wow. Mungkin kalau saya jadi Abraham, saya bilang, ya cukuplah. Saya punya anak saja, itu sudah cukup. Tapi Allah mengatakan kepada Abraham bahwa keturunan Sarai akan bangkit raja-raja di muka bumi. Ini yang berbicara tentang sebuah anugerah. Sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa miliki. Sebenarnya kita tidak pantas untuk miliki. Tidak mungkin untuk kita miliki. Tetapi itulah yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Janji seperti ini yang dinikmati oleh orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Yang berseru-seru kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dia mempunyai anak yang namanya Yusuf. Yusuf menjadi raja bagi 11 saudara-saudaranya. Ketika dia berhasil di Mesir, dia menjadi tuan bagi saudara-saudaranya. Disitulah janji Tuhan digenapi. Tetapi Tuhan tidak melihat dari seperti apa keberhasilanmu. Yusuf mungkin adalah orang yang dikasihi oleh Yakub karena dia lahir dari seorang istri yang dia kasih, yaitu Rahel. Tapi bukan karena itu. Bukan karena itu dia dijadikan sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai orang yang paling luar biasa di antara 11 saudaranya. Yusuf adalah orang yang pintar, cerdas, luar biasa. Tapi bukan karena itu. Kita bisa melihat itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terbukti ketika Yakub memberkati anak-anaknya, saudara. Ketika dia memberkati anak-anaknya satu persatu. Pada saat dia memberkati Yehuda anaknya. Yakub berkata kepada Yehuda bahwa padamu akan tunduk anak-anak ibumu. Dia berkata kepada Yehuda, kepadamu akan tunduk anak-anak ibumu. Dan tongkat kerajaan tidak akan berpaling daripadamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Dari keturunan Yahuda lah lahir raja-raja Israel. Ini yang Alkitab catat, saudara. Siapa Yehuda itu? Dia bukan siapa-siapa, saudara.
Dia pun orang yang berdosa. Alkitab mencatat Yehuda hanyalah seorang pesina yang berzina dengan menantunya sendiri. Dia bukan orang yang hebat seperti Yusuf. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih karunia Tuhan berlaku bagi siapapun. Tidak ditentukan oleh seperti apa, sebaik apa latar belakang kita. Atau seluar biasa apa pendidikan kita, latar belakang kita. Tetapi berkat Tuhan itu tercurah bagi orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Tidak ditentukan oleh siapa penerima berkat itu. Apa kastanya? Apa kehebatannya? Apa latar belakangnya? Janji Tuhan itu ditentukan oleh kasih karunia-Nya. Berkat Tuhan itu jatuh kepada setiap orang karena anugerahnya, kasih setia Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat Yehuda. Yehuda melahirkan raja-raja Israel. Dia melahirkan banyak raja-raja. Lebih daripada itu dia juga melahirkan garis keturunan, yaitu Yesus Kristus, raja di atas segala raja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Jangan kita pikir karena kelebihan kita pantas untuk menerimanya. Kehebatan kita pantas untuk menerimanya. Semuanya karena anugerah. Pada pasal yang ke-8, saudara mengajarkan kepada kita, berbicara tentang Allah fokus kepada anak perjanjian Abraham. Dia katakan bahwa bukan dari Ismail lah keturunan itu janjiku akan digenapi, tetapi dari anak daripada yang akan dilahirkan oleh Sare, yaitu Ishak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika iman kita lemah, ketika iman kita mulai goyah, mari kita perkuat iman kita. Kita menambah kapasitas iman kita. Mungkin kita pernah jatuh dalam iman, dalam hal iman, seperti Abraham. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bangkit. Abraham pernah tidak mempercayai Tuhan dengan mengambil Sarai, mengambil Hagar sebagai istrinya, sebagai gundiknya, untuk melihat janji Tuhan digenapi. Tetapi dia di kali yang kedua, ujian kedua ketika dia dipertaruhkan, anaknya dipertaruhkan, anak perjanjiannya dipertaruhkan, yaitu Ishak. Malam-malam Allah datang kepada dia. Dan dia berkata, ambil anakmu yang kau kasihi, anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Pergilah ke Gunung Moria, persembahkan dia bagiku. Kita melihat saudara iman Abraham. Dia tidak sama seperti yang lalu. Dia tidak ragu dengan janji Tuhan. Dia lakukan perintah Tuhan meskipun itu tidak masuk dalam pikirannya. Karena dia tahu ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Dia lakukan, saudara. Dia lakukan. Dia pergi ke Gunung Moria, dia bawa anaknya. Dia persembahkan anaknya. Tetapi di Gunung Moria itu Tuhan gantikan Ishak itu dengan seekor domba. Disitulah dia berkata, Allahku adalah Allah yang menyediakan. Allah Jehovah Jireh. Dia punya iman. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat saudara, bagaimana cara kita menambah kapasitas iman kita. Yang pertama saudara, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan
Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan akan kita lakukan juga. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, barang siapa percaya kepada Yesus. Untuk itu mari kita percaya. Mari kita percaya ketika iman kita mulai lemah. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang dilakukan Yesus? Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dan banyak mujizat-mujizat terjadi. Kita juga bisa melakukan bahkan sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu kita bisa lakukan. Alkitab mencatat. Yesus berkata seperti itu. Kalau kita percaya. Oleh sebab itu saudara, ketika imanmu lemah, mari bangkitkan hidupmu. Percayalah kepada Yesus. Yang kedua saudara, untuk kita supaya kita tetap kuat, kita tambah kapasitas iman kita. Dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Iman tidak bisa tumbuh hanya dengan berdoa saja saudara. Hanya dengan memohon, hanya dengan berpuasa. Tetapi iman bisa tumbuh ketika kita lakukan ora et labora. Kita berdoa dan kita lakukan itu, kita bertindak. Dan kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah kita terfokus kepada Tuhan. Hidup kita tertuju kepada Tuhan. Roma 14 ayat 19 sampai 21 di situ menerangkan bahwa Abraham adalah orang yang sangat beriman. Dia tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Ia percaya akan janji Tuhan walaupun diuji pada waktu dan keadaan. Artinya dia tidak terpengaruh dengan keadaan, dengan waktu. Dia harus menunggu begitu lama untuk mempunyai anak. Di situ dia imannya diuji, saudara. Oleh sebab itu ketika dia lemah, dia pernah jatuh. Tuhan datang dalam pasal yang ke-17. Dia datang meneguhkan imannya. Kalau kita mulai jatuh iman kita, kalau kita mulai goyah, Tuhan akan teguhkan iman kita dengan Roh Kudus. Katakan amin. Minta Tuhan teguhkan imanku. Tuhan kuatkan imanku. Aku mulai lemah. Aku mulai ragu-ragu dengan kehidupan ini. Tuhan kuatkan aku. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bisa lihat saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau, jangan kita terpengaruh dengan keadaan. Yang keempat, yang terakhir saudara. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau keadaan kita mulai lemah, iman kita mulai bimbang, mulai ragu, mulai kecewa. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mulai perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Perbaiki keintiman kita dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Buat kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita lihat saja saudara, kalau ranting pohon tetap melekat pada pohonnya. Dalam musim apapun, dia akan tetap hidup. Kalau engkau, kalau kita, kalau saya dan saudara tetap intim dengan Tuhan, tetap melekat dengan Tuhan, tetap berharap dengan Tuhan dalam keadaan apapun hidup kita hari-hari ini, kita akan tetap hidup. Kita akan tetap menikmati sukacita Tuhan. Mungkin masalah itu boleh ada. Mungkin persoalan itu boleh ada. Mungkin angin-angin pencobaan itu boleh mampir dalam hidup kita. Kalau kita melekat kepada pokoknya, kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah jatuh. Kita tidak akan pernah hancur. Karena kita melekat kepada sumber kehidupan itu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan akan berkata seperti Paulus.
Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Waktu itu saudara, kita lihat Paulus mengalami goncangan-goncangan iman dalam hidupnya. Ketika dia mengalami kegoncangan itu saudara, dia mampu berkata kepada jemaat Tuhan di Filipi, dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan Tuhan berkata dalam hidupnya, cukupkanlah kasih karuniaku kepadamu. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Aku sudah memberikan engkau keselamatan, itu sudah cukup. Engkau selamat saja, engkau tidak binasa saja, itu sudah cukup. Tuhan katakan seperti itu sebagai kekuatan iman bagi Paulus. Meskipun dia menderita, meskipun dia mengalami kekurangan, meskipun dia mengalami goncangan, meskipun dia mengalami teror, meskipun dia mengalami aniaya, dia berkata, asal aku sudah diselamatkan oleh Yesus, itu sudah cukup bagiku. Makanya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bila hari ini saudara alami kebingungan, bila hari ini saudara mengalami kekhawatiran, bila hari ini hati saudara merasa tidak tenang, saudara dengarkan. Raja Daud pernah menasihatkan kita. Mendekatlah kepada Tuhan. Jangan mundur daripadanya. Jangan berhenti mencari Tuhan. Jangan menyalahkan situasi. Jangan menyalahkan keadaan yang ada. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Jangan terus hidup di dalam kekecewaan. Tetapi mari terus berdoa. Naikkan terus puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan dalam Mazmurnya, Daud berkata dalam Mazmur 22 ayat 4. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, kalau Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan memberikan kita damai sejahtera dan ketenangan yang sejati dalam situasi apapun hidup kita. Mungkin kita dalam keadaan kacau. Mungkin kita dalam keadaan hidup kita dalam keadaan tidak menentu. Tetapi Roh Kudus akan membangkitkan, akan membakar hidup kita. Roh kita supaya kita tetap kuat, kita tetap menyala-nyala, kita tetap semangat. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mari tundukkan kepala kita saudara. Apapun persoalanmu hari-hari ini, apapun masalahmu hari-hari ini, saya ingin berdoa bagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara mau mengangkat tangan saudara, taruh tangan kirimu di dada. Kalau saudara mau izinkan saya berdoa, lakukan apa yang saya katakan. Angkat tanganmu, tanda engkau menyerah kepada Tuhan. Angkat tanganmu, tanda engkau menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Engkau pasrahkan apapun keadaanmu dalam Tuhan. Aku akan berdoa bagimu. Apapun keadaanmu hari ini. Sesulit apapun yang kau alami hari-hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus. Buat setiap pribadi yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Yang saat ini mengangkat tangannya tanda dia menyerah kepada Tuhan. Aku berdoa, aku minta Tuhan Engkau jamah hidup mereka saat ini. Kuasai hidup mereka dengan kasih setiamu.
Untuk setiap pribadi yang mengalami kelemahan iman hari-hari ini, mengalami masalah iman hari-hari ini, ketika mereka mulai putus asa dalam hidup mereka saat ini, mereka angkat tangan mereka menyerah kepada Tuhan, menyerahkan segala persoalan kepada Tuhan. Kau mau jamah hidup mereka Tuhan Yesus dengan kuasa kasih-Mu. Oh haleluya. Lingkupilah setiap pribadi dengan kuasa kasih-Mu. Apapun pergumulan yang mereka alami hari-hari ini, mereka boleh mengalami ketenangan. Mereka boleh mengalami kekuatan iman dalam hidup ini. Angkat setiap beban-beban yang mereka alami. Beban-beban yang berat dalam hidup mereka Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Buat hidup mereka bertumbuh. Iman mereka bertumbuh dalam pengharapan-Mu. Pengharapan kepada-Mu Tuhan Yesus. Apapun persoalan yang kau hadapi hari-hari ini, ayo tetap percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati setiap yang sakit. Engkau berikan mereka kekuatan Tuhan. Engkau berikan mereka kesempatan untuk bisa melewati setiap masalah yang mereka hadapi. Bahkan setiap mereka yang mengalami masa-masa kekeringan dalam hidup mereka, masa-masa kelaparan dalam hidup mereka, masa-masa kesulitan dalam hidup mereka, atau rumah tangga mereka hari-hari ini mengalami masa-masa sulit. Dalam nama Yesus, Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau berkati setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami yakin, kami adalah umat yang dipelihara oleh Tuhan, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu akan sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan dalam kehidupan ini. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah menyerah dalam kehidupan ini Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kami tidak punya Allah yang mati, kami punya Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati firman ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan berkati. Puji Tuhan, saya percaya saudara semua jemaat yang ada di rumah maupun dimanapun saudara berada pasti diberkati Tuhan dengan pujian penyembahan hari ini dan juga dengan khotbah yang sangat luar biasa dari Pastor Henok Bandaso. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas iman kita di saat kita menghadapi kenyataan hari-hari ini. Memang situasinya sulit, keadaannya tidak baik, tapi justru melalui keadaan yang tidak baik ini saudara, kapasitas iman kita sedang dinaikkan, sedang dibangkitkan supaya di masa depan apapun yang akan terjadi kita nggak tahu. Tapi kalau iman kita, kapasitas iman kita bangkit dinaikkan di masa-masa ini, apapun yang terjadi di masa depan kita pasti bisa menghadapinya. Bahkan bukan hanya untuk bertahan, tapi mengalami kemenangan. Saudara jangan lupa, minggu depan kita ketemu di gedung gereja secara onsite. Dan kita akan kembali memuji menyembah Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak semua jemaat yang ada di rumah, mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapak terima kasih, bersyukur untuk hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Kami mengalami Tuhan hadirat-Mu yang dahsyat, Tuhan firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami hari ini di tengah saat yang sulit, di tengah kenyataan yang tidak baik. Kami akan menaikkan kapasitas iman kami untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak hanya untuk bertahan, tapi mengalami kemenangan demi kemenangan. Hamba berdoa semua jemaat alami mujizat daripada Tuhan. Melihat mujizat daripada Tuhan. Mengalami hal yang luar biasa di masa-masa yang sulit ini. Jemaat yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Setiap keluarga diberkati. Hubungan suami istri diberkati, dipulihkan Tuhan. Kami sehat, kami diberkati. Kami bahagia bersama dengan keluarga kami. Terima kasih, bersyukur, hamba percaya sepanjang minggu ini kami pasti ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dan dikuatkan oleh Tuhan senantiasa. Usaha jemaat, pekerjaan, bisnis mereka diberkati, sekolah kuliah mereka ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengakhiri ibadah kami hari ini dan kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu untuk berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus diberkati setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Engkau tidak hanya diberkati, tapi hidup menjadi berkat agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin.
Amin. Kiranya Engkau memberkati